Dikatakan bahwa kita adalah homo socius, kita adalah makhluk yang mau tidak mau harus bersosial. Tapi saat ini ternyata dunia sudah mengalami perubahan-perubahan besar. Oleh karena itu memang yang dinamakan perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya pasti akan dialami setiap manusia. Oleh karena itu kami mungkin insya Allah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menjadikan kebaikan-kebaikan untuk diri pribadi dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Dikatakan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Maka kalian semuanya, anak-anak ataupun adik-adikku semua mahasiswa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masa muda yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah masa muda ini sebagai salah satu cara kita untuk kemudian eh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada sebuah zaman, ada sebuah waktu di mana eh, tidak akan ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mereka orang-orang yang masa mudanya itu senantiasa terikat dengan masjid, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk golongan tersebut yang insya Allah nanti di yaumul qiyamah ketika tidak ada naungan kalian semuanya bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan gerak langkah kita. Intang surullahu yang surkum yuthabit abdamakum insyaallah. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, Allah itu pasti akan meneguhkan dudukan kita di hadapan manusia yang lainnya. Dan insya Allah termasuk golongan orang-orang yang menolong agamanya Allah. Maka ini menjadi salah satu asbab kebaikan ketika kita semuanya bisa berkumpul, bermuajahah di satu majelis, di sebuah tempat di mana kita mengingat asma Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berzikir atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk mengangkat tema-tema yang sekiranya hal tersebut itu merupakan maslahat dari umat. Maka pada kesempatan sore hari ini perkenankan saya, Faisal, mungkin akan menyampaikan sedikit, tentu tidak bisa secara keseluruhan, tapi setidak-tidaknya ini menjadi satu diskursus atau wacana yang mengemuka di kalangan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin kepandaian, keahlian di bidang ekonomi. Maka mau tidak mau itu adalah sarana berjihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita mengenal Ibnu Khaldun, kita dulu mengenal Imam Al-Ghazali. Walaupun mereka terkenal juga sebagai ahli filsafat, mereka juga tidak lepas peran mereka ketika masuk ke dunia sosiologi maupun ke dunia ekonomi. Maka ini harus dibangkitkan lagi semangatnya, bahwasanya tidak ada dikotomi antara ilmu-ilmu yang umum dan juga ilmu agama. Semuanya memiliki peran dan kedudukan masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang pertama itu Iqra. Bukan qul huwallahu ahad, ya Iqra. Maka kita disuruh untuk membaca ayat kauniyahnya dan ayat qauliyahnya. Qauliyahnya Al-Quran, sedangkan kauniyahnya tentu adalah apa yang Allah jadikan sebagai bentuk kemaslahatan untuk orang-orang hidup di dunia, termasuk dari perspektif ekonomi, sosial, hukum maupun yang lain-lainnya insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh umatnya istiqamah dalam menjalankan sunnahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Saudara-saudaraku, rekan-rekan semuanya, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami untuk bisa terus belajar ketika dimintai pertolongan untuk menjelaskan terkait beberapa fenomena hubungan yang bersifat transaksional antar manusia, yang berhubungan secara ekonomi, yang itu merupakan kebutuhan kita. Maka kan muncul kemudian kaidah-kaidah fikih terbaru terkait bagaimana kita kemudian memberikan suatu hukum terhadap sebuah produk-produk yang mungkin di zaman Rasulullah SAW belum muncul. Maka ini menjadi salah satu bahasan besar bagi mereka orang-orang yang menginginkan kebaikan. Al-halalu bayyin wa haramun bayyin wa bainahuma mustashbihatun. Jadi kalau dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma mustashbihatun. Tapi di antara keduanya tersebut itu ada yang mutasyabihat, ada yang samar. Entah dia halal, entah dia haram. Tapi barang siapa yang masuk ke subhat tersebut, maka kemudian dia sesungguhnya terjatuh kepada suatu sifatnya haram. Maka kita berhati-hati terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi saat ini yang harus melalui kajian yang
penuh, kajian yang mendasar, yang fundamental, sehingga kemudian umat itu nggak bingung. Ya walaupun mungkin itu memerlukan waktu juga ya. Jadi tapi kalau menurut kami pribadi, pokok bahasan seperti ini harus terus dilakukan oleh kalian semuanya, ekonom-ekonom muda yang nanti insya Allah akan masuk ke kancah ya, ke tempat di mana kita semuanya kan diuji keimanannya terkait bagaimana kita itu menilai apakah aktivitas transaksi ekonomi kita tersebut dalam kaitannya dengan hukum itu termasuk yang halal maupun yang haram. Maka sore hari ini sebagaimana yang menjadi pesan dari apa namanya itu term of reference-nya Tornya adalah terkait dengan masalah apa namanya cryptocurrency ya. Kalau disebutkan kemarin tentang apa namanya cryptocurrency yang halal gitu ya, yang cryptocurrency yang syariah itu apakah ada? Sebagian kemarin ada beberapa developer yang kemudian hendak menjadikan beberapa apa namanya menjadikan ada project-project ya sifatnya kalau di Bitcoin ataupun di DeFi, decentralized finance atau keuangan-keuangan yang bersifat terdesentralisasi. Jadi kita harusnya memang dari mulai awal terlebih dahulu supaya mengetahui betul-betul terkait dengan permasalahan uang ini ya. Apabila ini dianggap sebagai uang seperti itu. Karena sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya bukan digital money, bukan gitu. Satu hal sebenarnya yang menjadi permasalahan bagi mereka itu adalah underlying asetnya. Apakah Bitcoin, ataukah Ethereum, ataukah mungkin nanti muncul yang mereka mengatakan bahwasanya ada project-project koin atau cryptocurrency yang syariah atau yang halal tersebut itu memang secara syariah itu halal, ataukah hanya berbaju halal, tapi pada hakikatnya sebenarnya transaksi di dalamnya tersebut itu transaksi yang sifatnya haram. Maka kita sebagai seorang Muslim harus bersikap cerdas ya, tidak kemudian tergiur hanya dari perspektif bahwasanya ini mendatangkan keuntungan, tidak, tapi betul-betul tadi tidak masuk ke ranah yang dinamakan mustashbihatun atau ranah yang syubhat, di mana kemudian muncul keraguan-raguan di antara kita apakah ada unsur maghrib di sana, maisir, gharar ataupun riba. Ketiga itu biasanya yang menjadi pokok bahasan kalau kita membahas terkait dengan masalah-masalah muamalah, terkait dengan masalah-masalah apa namanya itu transaksi ekonomi. Maka ini yang harus menjadi perhatian besar kita. Maka kita bisa melihat ya shifting paradigma dari mulai awal yang dinamakan uang kan tadinya adalah uang komoditas, kita bisa melihat ya. Uang komoditas itu adalah seperti ketika kita barter lah ya. Jadi antara barang dengan barang. Maka setiap komoditas tersebut itu menjadi uang. Maka kadangkala kemudian tidak tercipta satu pertemuan antara permintaan penawaran, tidak ada apa namanya itu pertemuan antara orang-orang yang menginginkan satu barang dengan barang yang lainnya karena nggak ketemu. Misalnya ada orang yang mau menjual sapi, ada orang yang mau menjual beras, maka harus samakan antara harga sapi dan harga berasnya. Maka memunculkan kemudian paradigma baru dalam perekonomian, dalam tukar-menukar itu adalah menggunakan uang logam kan, seperti itu. Dari tadinya uang komoditas menjadi uang logam. Uang logam sendiri ada uang logam yang tunggal, ada uang logam yang bimetal kan, seperti itu. Kita mengenal ada dinar, ada juga mengenal uang yang sifatnya campuran. Seperti dirham juga biasanya kan dicampuri dengan berbagai macam logam yang lainnya untuk kemudian dijadikan satu ukuran mata uang yang akan dipergunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Muncul juga namanya fulus. Fulus itu adalah uang tembaga. Jadi itu uang-uang logam yang bisa dipecah kecil-kecil gitu ya. Jadi sangat memudahkan ketika mau dijadikan transaksi. Muncul kemudian setelah kesini kisaran abad 19 muncul uang kartal, muncul uang giral seperti itu ya. Sampai kemudian, nah inilah yang disebutkan dengan uang yang memiliki regulasi. Karena mereka itu punya underlying aset pada awalnya sebenarnya. Kalau kita bisa melihat bahwasanya benchmarking-nya ataupun sebagai underlying asetnya adalah biasanya itu adalah menggunakan emas pada waktu itu. Jadi yang pertama kali muncul itu ada namanya dengan bank promis. Bank promis itu adalah janji bank lah seperti itu. Jadi yang pertama kali mengadopsi itu adalah orang-orang Cina. Saya masih ingat pada waktu itu saya sering lihat film-film Cina, mereka itu kalau mau mengadakan sebuah perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya, mereka itu akan menitipkan emas yang mereka miliki ke seorang bankir lah, kalau mungkin disebut seperti itu. Maka kemudian bankir tersebut itu memberikan secari kertas yang berisi bank promis kepada saudagar tersebut.
Untuk apa? Ditukarkan di tempat berikutnya, di mana bankir tersebut itu juga punya teman yang di sana gitu. Jadi kayak semacam kantor cabangnya lah gitu. Kemudian ditukarkan itu uang kertasnya dikembalikan lagi menjadi uang dalam bentuk emas. Tadi untuk menghindari perampokan atau menghindari kehilangan uang. Makanya kemudian inilah yang mengawali munculnya uang kartal tadi. Ada underlying asetnya. Walaupun kemudian lambat laun ternyata uang tersebut itu tidak punya underlying aset, tapi secara hukum itu ditanggung oleh negara. Inilah yang dinamakan dengan uang yang sifatnya tersentralisasi, karena ada bank sebagai regulatornya, yaitu Bank Indonesia, dan juga bank umum yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dari Bank Indonesia ataupun Federal Reserve kalau panjenengan lihat ada di Amerika. Mereka lah sebagai regulator utama terkait masalah tadi itu mengeluarkan atau menarik uang ya, terkait masalah inflasi ataupun deflasi. Mereka lah regulator utamanya. Di Indonesia pun sama. Kita bisa mengetahui ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka akan terjadi inflasi kan seperti itu, karena tentu harga barang akan naik karena terlalu banyaknya uang yang beredar di tengah masyarakat. Pun demikian berkebalikannya. Maka inilah yang menjadi poin utamanya, ada sebuah shifting paradigma besar ketika kita berpindah. Kalau antuna semuanya itu adalah digital native. Orang yang ketika lahir itu menjadi generasi digital. Kalau saya digital immigrant, orang-orang yang memang secara awal tidak mengenal mengenai digitalisasi, tapi kemudian berpindah shifting paradigmanya yang tadinya non digital, yang segala satunya itu dari tradisional menjadi orang-orang yang hidup dalam dunia digital seperti ini. Kita bisa melihat tadinya ada konsep namanya citizen, itu warga negara. Tapi kemudian ketika sosial media muncul, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, muncul yang dinamakan dengan netizen. Mereka lah warga dunia maya. Citizen adalah warga dunia nyata. Ketika mereka itu punya boundary atau punya batasan-batasan kenegaraan. Indonesia negara, Malaysia negara, itu boundariesnya. Itu adalah batasan-batasan negaranya, ada regulasinya, ada sentralisasi keuangannya. Maka Indonesia mengeluarkan rupiah, Malaysia mengeluarkan ringgit, kemudian Saudi mengeluarkan rial. Nah, itulah yang dinamakan dengan tadi kekuatan hukum untuk menjadikan uang tersebut itu tidak bersifat spekulatif. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu sebab kenapa kemudian sebagian ulama tersebut menolak apa yang dinamakan dengan project yang dinamakan dengan tadi itu cryptocurrency. Sebenarnya kita bisa menilik ya, sampai kemudian muncul seperti ini adalah sebuah bentuk perlawanan saja. Sebagian besar mengatakan ini bentuk perlawanan terhadap sentralisasi keuangan tadi. Maka mereka kemudian menggunakan salah satu proyek yang berbasis blockchain. Blockchain itu sendiri kalau Pak jangan lihat sebenarnya sama kayak ledger. Kalau kita menggunakan akuntansi itu ada ledgernya ya. Setiap transaksi masuk dan keluar itu akan tercatat di blockchain tersebut. Nah, itu namanya blockchain seperti itu. Itu adalah sebuah ledger besar yang kemudian mencatat siapapun yang beli dan siapapun yang itu menjual. Tercatat semuanya di sana. Karena sifatnya terdesentralisasi, maka sifatnya adalah peer-to-peer, antar pengguna dengan pengguna. Kalau kita ingin bertransaksi, maka kita harus menggunakan bank perbankan misalnya. Maka kalau di project blockchain seperti itu yang berbasis Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lainnya, mereka itu menggunakan salah satu cara adalah tadi untuk memotong atau memangkas pembiayaan itu mereka hanya berbasis pada peer-to-peer saja antar pengguna dengan pengguna lainnya. Maka ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bitcoin ya, yang kemudian menjadi primadona di sebagian komunitas. Saya sekarang tidak paham ya, di Indonesia itu masih sedikit sepertinya yang bermain di situ. Saya sendiri sebenarnya kemarin melihat ya dari perspektif perspektif analis pasar gitu ya, bahwasanya sebenarnya ini yang menjadi salah satu hal yang disukai oleh anak-anak muda seperti kalian untuk berinvestasi. Kalau kita bisa melihat ya saat ini indeks harga saham gabungan terus menurun dengan adanya bisa lihat sendiri bahwasanya Bitcoin ini adalah sesuatu investasi bilang seperti itu atau uang yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Nah, karena apa? Basisnya
on supply and demand saja, nggak punya regulatornya. Maka supply and demand itulah yang menentukan harga, apakah harga cryptocurrency tersebut naik ataupun turun. Walaupun juga nanti kita bisa melihat ternyata ada orang-orang yang mereka itu memiliki memiliki koin-koin yang termasuk yang pemegang saham. Kalau kita lihat pemegang saham atau pemegang koin yang mayoritas itu biasanya ada seperti itu. Yang mereka lah sebagai pump and dump-nya, sebagai pom-pomers-nya. Mereka yang biasanya ngepump atau biasanya membuat harga Bitcoin tersebut tinggi ataupun Bitcoin tersebut itu anjlok sampai ke bawah. Ini namanya pom-pomers. Kalau Anda semuanya sudah pernah belajar terkait saham ya, itu ada seperti itu. Nah, inilah aspek spekulatifnya yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kita akan lihat seperti apa sih dan mengapa. Ternyata kita di perspektif Bitcoin ataupun cryptocurrency secara umum dulu ya Mas ya Mbak ya. Ini menjadi tema sangat penting karena ternyata ulama-ulama tersebut telah memberikan definisi uang itu sendiri. Uang itu sebenarnya kalau kita lihat itu harusnya memang disepakati semua masyarakat. Jadi kalau sebuah masyarakat itu menyepakati suatu benda atau barang itu menjadi uang, itu diperbolehkan. Di zaman Umar, panjenengan coba boleh lihat itu. Di zaman Umar itu Umar hendak menjadikan kulit unta itu sebagai mata uang. Tapi kemudian diberitahu oleh sahabat yang lain, seandainya kau berbuat seperti itu, unta itu akan habis karena dijadikan mata uang. Maka Umar tidak melanjutkan proyeknya itu untuk menggunakan kulit unta sebagai mata uang. Apapun diperbolehkan. Bahkan kita dulu pernah mendengar mungkin kerang di sebagian besar nelayan-nelayan itu dijadikan mata uang ataupun sesuatu yang berharga. Maka ini yang menjadi salah satu kesepakatan ulama terkait bahwasanya uang itu adalah sesuatu yang disepakati. Kalau kita melihat kepada Bitcoin sebenarnya ini salah satu karakteristik masuk. Cuma permasalahannya pada umumnya kalau Bitcoin hanya pada komunitasnya saja yang mengetahui nilai dari Bitcoin ini. Sedangkan mereka, orang-orang yang tidak paham Bitcoin itu tidak akan menganggap ini sebagai mata uang. Sedangkan orang Indonesia pasti akan menganggap bahwasannya rupiah itu adalah mata uang kita. Dimanapun itu pasti akan diterima sebagai alat tukar ataupun alat transaksi. Dan kemudian juga pengkritisan yang kedua itu adalah mengenai nilai intrinsiknya. Dikatakan sebagai ghairu muhotoh. Karena apa? Nggak punya tidak punya nilai intrinsik. Misalnya emas, dinar, itu kan punya nilai intrinsik. Walaupun kita lihat juga sama, ya, uang kertas atau uang kartal itu sendiri kan tidak punya nilai intrinsik ya. Antara nilai nominal yang tertera 100.000 dengan nilai pembuat kertasnya sendiri itu kan tidak sama. Maka ini menjadi sebenarnya juga masuk ya. Walaupun kita lihat walaupun antara nilai nominal dan nilai intrinsik berbeda, tapi itu dijamin oleh pemerintah. Itu yang menjadi satu hal yang sifatnya utama, ya. Jadi ketika dijamin oleh pemerintah, maka nggak ada masalah. Karena itu, walaupun tidak punya nilai intrinsik, tapi dia ada regulatornya. Banyak sedikitnya akan diatur pemerintah. Karena ketika nanti terlalu banyak menjadi inflasi, ketika terlalu sedikit menjadi deflasi. Ataupun juga aspek-aspek lainnya terkait dengan masalah produktivitas negara. Maka yang selanjutnya itu ya Mas ya Mbak ya, bahwasanya yang pertama harus disepakati dulu oleh orang masyarakat dan harus punya nilai intrinsik, sebagian mengatakan seperti itu. Walaupun tidak punya, maka harus ada regulatornya, yaitu Bank Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu. Kemudian harus bersifat stabil, bukan labil. Harganya harus nilainya itu harus stabil. Kita bisa melihat seperti itu ya. Walaupun mungkin juga kita bisa melihat dari nilai kursnya antara dolar dengan rupiah juga kan tidak stabil. Tapi ketika ada regulatornya akan lebih mudah. Bagaimana BI punya kebijakan seandainya kemudian mata uang seperti rupiah mengalami penurunan, maka kemudian akan ada intervensi dari BI untuk menaikkan nilai rupiah. Maka intervensi tersebutlah yang menjamin tingkat stabilitas keuangan atau tingkat stabilitas mata uang tersebut. Nah, kemudian juga uang ini rentan pada kehilangan nilainya. Berhati-hati. Kalau dulu sebenarnya sebelum Bitcoin sudah ada namanya saya lupa Bitcoin token atau apa. Itu sudah suatu kali waktu sudah sampai harganya 400.000 per satu tokennya atau satu Bitcoinnya itu. Namanya Bitcoin saya lupa namanya. Tapi itu pernah, tapi kemudian nilainya menjadi 0, Mbak. Sama Mas. 0 nilainya, betul-betul 0. Maka itu kan spekulatif native-nya. Jadi pada asal dasarnya sifatnya sangat spekulatif. Kita kan nggak bisa kemudian menentukan nilai dari Bitcoin ini. Ini yang jadi masalahnya kan seperti itu.
apa sih yang dinamakan Bitcoin sehingga kemudian dia itu berhak untuk diberi label sebagai mata uang. Apakah dia punya wujud, apakah dia ada underlying asetnya, ataukah sesuatu tersebut berharga di mata masyarakat. Maka ketika tidak bisa dijamin oleh negara, tidak di backup oleh nilai tertentu, kemudian tingkat volatilitasnya tinggi dan kemudian rentan terhadap kehilangan nilai, maka ini yang menjadi salah satu sebab dari para ulama itu sebagian besar itu mengharamkannya. Itu yang pertama ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya samalah, entah itu syariah, entah itu Bitcoin yang memang dalam perspektif bahwasanya dia memang truly digital money, itu benar-benar digital money, bukan project-project berbasis syariah. Saya tidak tahu, tidak memahami secara utuh mengapa dibilang syariah, mengapa dibilang halal gitu ya. Kalau secara umum kan dia hanya sebagai mata uang, sebagai alat tukar, sebagai alat transaksi. Maka kemudian mungkin dari project yang dibangun tersebut itu berbasis kepada aspek-aspek ya tadi yang bisa dijamin stabilitasnya dan juga tingkat volatilitasnya. Tapi kalau kita lihat secara nature, secara esensi dasarnya sebenarnya karena ketika ini berbasis kepada supply and demand, penawaran dan permintaan, kita bisa menjamin bahwasanya ini akan memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Maka kita bisa melihat bahwasanya uang sendiri itu sebagai medium of exchange, kemudian sifatnya adalah flow konsep. Jadi flow konsep itu uang tersebut tuh harus bergerak, nggak boleh berhenti. Uang tersebut itu sebagai ukuran dari produktivitas masyarakat. Maka sebenarnya kalau konsep saving itu sendiri sebenarnya walaupun kalau kita bisa melihat ya, saving dalam perspektif perbankan kan semuanya sama ya, antara orang yang punya modal dengan sohibul malnya dengan mudoribnya itu nanti mudoribnya yang akan memutar uangnya kalau kita bisa dalam bank. Tapi ketika uang tersebut itu dimiliki perorangan, uang tersebut cenderung diam dan itu tidak diperbolehkan dalam agama karena sifat uang itu harusnya flow. Flow itu adalah terus bergulir, terus mengalir, terus membuat satu produktivitas di tengah masyarakatnya. Kemudian standar ukuran nilai harganya, kemudian sebagai medium transaksi. Itu salah satu yang harus kita perhatikan bersama ya Mbak ya. Kalau kita lihat sendiri Bitcoin ini yang paling paling terkenal di tingkat cryptocurrency ya, sebagai salah satu yang pertama kali digagas, penemunya adalah Satoshi Nakamoto yang kemudian saat ini bisa mencapai sekitar 450 juta per satu Bitcoin kalau tidak salah. Kemudian bisa dengan dua cara. Untuk cara mendapatkannya, yang pertama itu menggunakan aspek jual beli, yang kedua adalah mining. Ya, mining Bitcoin tadi. Mereka itu menggunakan apa? Ya tadi itu menggunakan olah skrip untuk memecahkan algoritma tertentu sampai kemudian mereka itu bisa memecahkan satu blok. Dalam blockchain itu ada blok-bloknya lah. Kemudian para miners ini kemudian menggunakan algoritma tertentu untuk tadi mendapatkan Bitcoin supaya nanti bisa dimasukkan ke coin wallet mereka dan dijadikan salah satu alat untuk bisa untuk pembayaran maupun dipergunakan sebagai precautionary atau disimpan sebagai alat investasi ya. Jadi ada dua ya, bisa sebagai alat jual beli. Saya pernah beberapa kali melihat ada beberapa teman yang kemarin malah kalau tidak salah Elon Musk ya. Elon Musk itu kan menggunakan ini diperbolehkan untuk membeli Tesla menggunakan Bitcoin kan kalau tidak salah. Nah itu sebenarnya bisa. Jadi ketika disepakati nggak ada masalah. Yang kedua itu sebagai fungsi investasi. Karena apa tadi? Karena nilainya bisa di beberapa tahun ke depan itu akan mengalami kenaikan tergantung dari supply and demand. Kalau tidak salah saat ini yang termasuk yang utama itu adalah Bitcoin, kemudian Ethereum, ada Litecoin, kemudian juga ada Ripple, ada juga Doge, ada juga beberapa yang lainnya lah. Kalau kita lihat bisa dijadikan salah satu benchmarking dari digital money, walaupun masih diperdebatkan apakah ini termasuk dari uang digital. Kalau kita bisa melihat sebenarnya kalau uang digital itu kan e-money itu kan sebenarnya harus memiliki juga kalau kita lihat ya seperti e-money itu ya seperti ATM kita itu sebenarnya e-money, kartu kredit, kartu debit, kemudian juga seperti Shopee Pay Later misalnya itu kita menggunakan beberapa aspek digital money yang lainnya seperti GoPay itu adalah digital money. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri sebenarnya untuk dikatakan sebagai digital money, sebagian ulama masih mempertanyakan apakah betul itu digital money karena mereka tidak punya underlying asetnya, karena tidak betul-betul itu mencerminkan nilai uangnya. Kalau panjenengan punya kartu debit, otomatis ada uang di dalam.
mendapatkan tadi itu, mendapatkan satu utangan lah gitu ya, bahwasanya mendapat kredit dari bank ada plafonnya dan kemudian dijamin oleh pihak bank. Maka ini yang kemudian menjadi salah satu diskursus perdebatan panjang di antara para ulama untuk mengatakan bahwasanya Bitcoin ini ataupun uang yang lainnya, entah itu proyek-proyek yang tadi bersifat syariah, saya dibilang seperti itu, apakah betul? Maka kemudian itu memerlukan satu kajian yang lebih mendalam ya Mas ya, kalau menurut saya. Maka salah satu yang menjadi keberatan para ulama terkait dengan Bitcoin ini sendiri ataupun koin-koin yang lainnya, entah itu syariah entah itu tidak, ada salah satunya itu adalah nilainya yang cenderung fluktuatif dan volatilitasnya tinggi sehingga memasukkan unsur yang adalah horor, unsurnya ketidakpastian. Karena kemarin saya lihat di beberapa sosial media itu ada orang-orang yang mereka itu sampai karena ada orang yang ngepam, karena ada orang-orang yang tadi itu membuat satu satu hembusan-hembusan dalam artian bahwasanya ini akan naik, bahwasanya ini akan menguntungkan. Kemudian mereka itu berbondong-bondong untuk tadi itu, berbondong-bondong untuk berinvestasi. Lah, maka ini yang menjadi salah satu permasalahan dan biasanya oleh para influencer yang mereka tuh punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Maka ini jangan sampai kita semuanya hanya karena tadi itu tergesa-gesa untuk berinvestasi tanpa melihat sisi maslahat madorotnya dari perspektif halal dan haramnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah Bitcoin ini sendiri bisa kita simpulkan ya, ada beberapa hal terkait hal ini. Maka kalau kita bisa melihat dan bisa memastikan ya bahwasanya ketika nilai volatilitasnya itu tidak tidak terlalu tinggi, dalam artian itu adalah sesuatu yang bisa dijamin kestabilannya, maka diperbolehkan. Tapi kalau menurut kami pribadi itu sangat sulit karena tadi itu esensi dasar atau nilai fundamentalnya itu pada supply and demand antara peer to peer, antara pembeli dan penjual. Maka kemudian nilainya itu sendiri akan ditentukan banyak yang mana sih? Ketika banyak yang menawarkan, otomatis nilainya akan turun. Ketika banyak yang meminta atau banyak permintaan, maka nilainya itu akan makin tinggi. Hanya itu saja mekanismenya, karena tidak ada regulatornya, maka dikatakan sebagai decentralized finance, keuangan yang bersifat terdesentralisasi, karena tidak ada regulator di dunia ini yang kemudian bisa mengatur. Ini mungkin merupakan salah satu dari tadi konspirasi global juga kalau saya lihat terkait dengan masalah globalisasi ketika sekat-sekat ruang negara. Jadi sekarang pertarungannya itu antara globalis, orang-orang yang hendak membuat satu new world order lah, seperti itu ya, ingin membuat satu kekuatan baru yang tidak terkungkung oleh negara. Sifatnya itu terdesentralisasi, tergantung dari masing-masing orang yang ada, yang kemudian mereka memegang kekuasaan atau kekuatan atau uang sehingga kemudian bisa membuat pasar tersendiri. Itu keinginan mereka. Kita bisa melihat ya seperti itu, karena ini merupakan satu bentuk perlawanan dari orang-orang yang tadinya mereka itu terkungkung di sebuah negara, sekarang mereka membuat satu pendekatan keuangan baru yang dengan keuangan tersebut itu bisa membuat kemudahan, lebih banyak kemudahan. Walaupun bisa dikatakan inilah yang kemudian banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat ekonomi itu ya tadi money laundering. Jadi mudah sekali orang-orang untuk mencuci uang mereka karena mereka bisa membeli Bitcoin. Misalnya ada orang-orang yang mereka itu adalah bandar narkoba, punya uang kan, supaya uang mereka itu kemudian bersih, mereka belikan Bitcoin. Nanti Bitcoin tersebut bisa dipergunakan kembali di tempat di mana mereka inginkan, kan seperti itu. Maka ini menjadi salah satu pertemuan besar. Kalau yang terakhir, Cina sudah melarang ya secara besar-besaran terkait dengan miningnya karena sangat tidak eco-friendly karena sangat banyak memakan listrik dan kemudian juga sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi sebuah negara. Maka kemudian Bitcoin ini tidak diakui sebagai salah satu alat tukar di Cina. Sedangkan di Indonesia sendiri belum ada regulasinya. Maka harus muncul beberapa hal terkait dengan masalah regulasi Bitcoin ini sendiri, walaupun kalau seperti Indonesia yang secara fundamental keuangan atau ekonominya nggak sehebat Cina, tentu akan sangat melirik salah satu instrumen keuangan ini sebagai salah satu cara kita untuk memperkuat posisi Indonesia di mata internasional, karena semakin banyak Bitcoin tentu akan juga berpengaruh terhadap proses economic flow di sebuah negara, walaupun tidak di sektor real ya, tapi di sektor non real seperti itu. Maka ini yang menjadi salah satu kemunculan ekonomi baru yang harus kita betul-betul sikapi dengan baik dari perspektif
fikih kontemporer supaya nanti panjenengan selaku orang-orang yang berkecimpung di ekonomi akan paham betul bahwasanya keuangan akan terus berkembang, dan salah satu yang saat ini muncul sebagai kekuatan baru adalah Bitcoin yang terdesentralisasi. Maka nanti mungkin saja akan muncul juga pendekatan-pendekatan ekonomi lain dan juga mungkin alat tukar lainnya yang lebih sophisticated, lebih canggih lagi dalam membangun sebuah ekonomi. Maka ini kalau menurut saya penting untuk panjenengan perhatikan bersama, bahwasanya kalau kami pribadi dan merujuk ke beberapa ulama, apakah hal tersebut itu syariah atau tidak, itu akan tergantung pada tingkat compliance, kesesuaian dengan akad syariat yang kemudian ditetapkan oleh Islam. Islam sendiri hanya akan melakukan respon terhadap apa yang sudah ada. Dulu sama ketika diskursus mengenai bayi tabung muncul, para ulama-ulama juga kemudian membuat satu perspektif hukum tersendiri, produk fikihnya yang mengkaji terkait dengan bayi tabung. Pun demikian dari perspektif ekonomi, maka muncul juga para ekonom-ekonom Islam yang mencoba untuk mendefinisikan, mencoba untuk memformulasikan, mencoba untuk membuat satu pendekatan-pendekatan tertentu dari kaidah-kaidah fikih sampai kemudian menghasilkan sebuah produk yang mengatakan bahwasanya Bitcoin ini halal atau haram. Kalau MUI sendiri mengatakan ini diperbolehkan sebagai alat tukar menukar, alat pembayaran, tapi tidak diperbolehkan sebagai alat investasi. Silakan dirujuk kepada fatwa MUI terkait dengan Bitcoin ini sendiri. Sedangkan untuk proyek-proyek cryptocurrency halal, setahu saya satu ini yang mau dipublish atau mau di launching itu dari Australia kalau tidak salah. Itu pengembangnya seorang muslim, cuma saya tidak mengetahui proyek tersebut itu apakah kemudian juga akan menyentuh di aspek-aspek syariah terkait dengan mata uang sendiri. Kalau kita lihat memang seorang muslim didorongnya lebih banyak kepada sektor-sektor yang sifatnya real daripada sektor non-real, karena biasanya sektor non-real seperti pasar saham, pasar uang, pasar futures itu biasanya tadi itu menyimpan sifat, ada aspek ribawi di sana, aspek judi di sana, dan aspek horor. Maka berhati-hati dengan tiga hal ini supaya nanti kita tidak terjerumus kepada satu aspek yang tadi itu menyelisih hukumnya Allah dan Rasulnya hanya karena kita masuk ke wilayah remang-remang atau wilayah subhat. Karena al-halal bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma mustashbihatun. Maka salah satu cara kita supaya nanti bisa mendapatkan satu ketetapan hukum, kita akan melihat karena dulu setahu saya pernah ada itu ulama-ulama yang menghalalkan Bitcoin, tapi seiring perjalanan waktu, ternyata kemudian muncul fatwa terbaru terkait Bitcoin yang sebagian besar ulama tersebut mengharamkannya terkait dengan tadi itu. Ada kemungkinan besar Bitcoin itu bisa menggoyang atau bisa menyebabkan ketidakstabilan perekonomian sebuah negara karena tadi sifatnya regulasinya. Mereka tidak punya regulasi tertentu, tidak ada yang mengatur, dan hanya berbasis kepada tadi itu permintaan dan penawaran. Sedangkan uang sendiri harus disepakati dan juga punya underlying asetnya, dan juga tadi sifat volatilitasnya tidak terlalu tinggi, harusnya punya sifat stabil dan mudah untuk diintervensi agar tidak terjadi fraud atau kecurangan-kecurangan yang berakibat kepada tadi itu kekacauan perekonomian di sebuah negara. Walaupun juga banyak negara-negara miskin yang saat ini juga mengadopsi Bitcoin untuk tadi supaya uang yang mereka miliki tidak termakan oleh inflasi. Kita bisa melihat Venezuela dan juga beberapa negara Amerika Latinnya lainnya yang ternyata uangnya tersebut tidak memiliki arti sama sekali karena termakan inflasi. Maka ini bisa menjadi salah satu pemecahan solusi dari permasalahan, atau juga bisa menjadi penyebab utama dari permasalahan. Tinggal bagaimana kita mempergunakannya saja, karena ini seperti mata pisau bisa dipergunakan untuk mengiris sesuatu atau bisa untuk menusuk sesuatu. Maka ini kalau menurut saya sebagai sebuah pengantar untuk panjenengan semuanya, tentu akan butuh waktu, karena hati-hati saat ini kita bisa melihat ada sebuah konsep yang dinamakan dengan monkey business Monkey business itu kan kalau dulu kita bisa melihat gelombang cinta, ada juga batu akik karena mereka itu masuk ke kalangan hobiis, bukan sesuatu yang diterima masyarakat secara umum. Mereka kan kalau kita lihat sebenarnya uangnya komoditas hanya karena mereka tuh penghobi, sampai kemudian muncul mafianya, mereka the market maker-nya, sebenarnya mereka berkonspirasi untuk membuat satu
pasar yang kemudian akan dipenuhi dengan orang-orang yang punya asimetri informasi, nggak punya informasi penuh loh terkait dengan pasar tersebut gitu loh. Maka ini yang kemudian menjadikan banyak sekali korban. Kita bisa melihat orang-orang yang bisa mengeruk keuntungan adalah mereka orang-orang insidersnya, orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang punya pengetahuan. Dan biasanya mereka itu adalah para broker ataupun orang-orang yang punya tadi sebagian banyak orang, sebagian besar, karena saya pernah di saham, kemudian juga sedikit mengetahui terkait dengan masalah proyek-proyek itu cryptocurrency, saya melihat ternyata pasar tersebut penuh kepalsuan terkait dengan masalah asimetri informasi, dan biasanya kalau di saham ada yang dinamakan dengan, kalau perusahaan ada namanya windows dressing ya, mereka itu terbiasa untuk menjadikan laporan-laporan keuangan tersebut itu demikian bagus, sehingga katanya bisa mendorong produktivitas saham mereka, sehingga kemudian bisa mendapatkan capital gain yang besar. Tapi ternyata ketika itu fundamen atau dari kekuatan perusahaan tidak menjaminnya. Nah, ini menjadi permasalahan besar. Apalagi ini Bitcoin, ini nggak ada perusahaannya, nggak punya nggak punya bukti pemilikan kita sahamnya, ya kan? Jadi masalah kan situ. Maka ini kalau menurut saya menjadi sesuatu yang sifatnya besar. Walaupun kalau kita bisa melihat sebenarnya Bitcoin ini berawal dari tadi itu kesulitan untuk mendapatkannya. Project Bitcoin itu hanya ada 21 juta Bitcoin habis tahun 2040. Setiap kali ditambang per harinya itu sekitar 1,25 Bitcoin ini didapatkan oleh para penambang atau minersnya. Maka ini menjadi salah satu yang menyebabkan Bitcoin tersebut itu nilainya selalu akan naik. Tapi tergantung juga dengan permintaan dan penawaran. Tapi saya yakin di balik itu ada orang-orang yang saat ini sebenarnya memegang Bitcoin. Mereka lah orang-orang yang punya project inilah yang kemudian bisa mengambil keuntungan sebenar-benarnya dengan cara tadi mempengaruhi mindset orang-orang yang baru masuk ke sana sampai kemudian menginvestasikan uangnya, dan bisa saja mereka dalam sedetik saja akan kehilangan uangnya besar. Sifat horornya ini yang terjadi masalah. Kalau panjenengan bisa membuktikan bahwasanya tidak ada sifat horor, sifat kepastian atau ketidakpastian, ya, maka ini yang harus kemudian menjadi itu kajian utama di kalangan kita selaku ekonom untuk kemudian menjadikan ini bisa menjadi salah satu instrumen keuangan. Kita bisa melihat ya sekarang instrumen keuangan demikian banyak, ada P2P lending gitu ya muncul ya. Itu juga sama sebenarnya, itu peer to peer juga antara orang yang punya modal dengan orang yang butuh modal. Ada yang dinamai dengan intermediatornya. Ya sama lah kayak Gojek. Gojek itu kan dia itu memiliki mitra dan dia itu juga punya pelanggan dan dia itu sebagai intermediatornya. Dia itulah yang menghubungkannya. Dia yang punya platformnya. Kan seperti itu. Gojek nggak punya pool, Gojek nggak punya motor, Gojek nggak punya SDM, ya kan seperti itu. Tapi dia yang menghubungkan antara orang yang butuh dengan orang yang kemudian itu memiliki motor tersebut. Hanya seperti itu saja. Peer to peer juga sama. Bitcoin juga sama. Itu sebuah project, kemudian dimasukkan ke blockchain, jumlahnya ditetapkan 21 juta, sampai kemudian nanti ketika habis, yang ada itu hanya ada supply and demand saja. Maka yang harga tersebut akan ditentukan dari hal tersebut. Tidak ada yang lainnya. Karena dia nggak punya apapun, nggak punya asetnya, nggak punya sesuatu yang bisa menjadikan Bitcoin ini punya nilai, punya harga. Seperti emas. Kalau emas kan kita bisa lihat orang menghargainya. Berlian ada harganya, ya kan? Tapi Bitcoin sendiri itu hanya sebuah algoritma yang dibuat dalam sebuah project blockchain yang terrecord, yang kemudian bisa merecord atau bisa mencatat setiap orang yang dia sudah berhasil mining. Kemudian setelah itu dia menjualnya, dan setelah itu dia membelinya lagi, seperti itu akan terekod semuanya. Dan tidak akan lebih, dan tidak bisa lebih dari 21 juta. Maka mekanisme hanya pada mekanisme supply and demand saja. Mungkin seperti itu sebagai sebuah prolog awalnya terkait dengan masalah Bitcoin. Kalau secara umum saya bisa menekankan ini sebuah project yang bisa berjalan nanti, dalam artian Bitcoin ini bisa saja nanti, ataupun koin-koin yang sifatnya tadi syariah itu seandainya mereka itu memenuhi kriteria kesyariahannya atau compliance terhadap hukum-hukum fikihnya, bisa saja mungkin nanti suatu kali waktu muncul produk hukum baru. Tapi saat ini mereka masuk di fase mutasyabihat, fase horor, atau fase yang ketidakjelasan antara keuntungan dan juga antara kerugian, juga dari perspektif halal maupun haramnya. Mungkin itu sebagai awal, Mas, yang dapat kami sampaikan terkait dengan dengan Bitcoin, setidak-tidaknya itu.
Kalau kita bisa melihat secara utuh ya, bisa kita paradigmanya sudah mulai berganti dari mulai uang komoditas, uang logam, uang kartal, kemudian juga mulai muncul e-money atau digital money, dan sekarang proyek baru yang dinamai dengan Bitcoin. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak bisa memuaskan dahaga panjenengan terkait dengan konsep-konsep ekonomi terbaru ataupun proyek-proyek terbaru dari dari para pialang-pialang dunia yang mereka itu terjun di dunia saham maupun di dunia Bitcoin, tapi setidak-tidaknya ini menjadi satu awal lah untuk panjenengan bisa belajar terus-menerus agar bisa menguatkan terkait apa sih keuntungan, apa sih kerugian, apa sih yang menjadi kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim ketika kita itu mau bermuamalah atau mau menjadi para pelaku ekonomi. Tapi kalau menurut kami pribadi, sebaiknya seorang muslim turun pada sektor real yang betul-betul bisa menunjukkan produktivitas. Sektor non-real seperti di pasar uang, pasar saham, itu sebenarnya tadi itu kita bisa mengatakan kekayaan Bill Gates sekarang itu kan sebenarnya dari kapitalisasi pasarnya saja, dan itu dari investornya. Sebenarnya yang kekayaan dia nggak seperti itu kan seperti itu, karena dia bekerjanya di sektor non-real, hanya dari harga saham. Bisa saja dalam semalam dia kehilangan 1 triliun karena nilai sahamnya turun per lembarnya, kan seperti itu. Pun demikian, kalau panjenengan di sektor real, panjenengan punya underlying asetnya. Kalau panjenengan jual tanah, tentu ada tanahnya. Ketika panjenengan beli rumah, tentu ada rumahnya. Maka Islam senantiasa menekankan kepada aspek-aspek yang bisa mendorong produktivitas ekonomi dari perspektif sektor realnya, bukan dari perspektif non-realnya yang saat ini seringkali digaung-gaungan. Kalau panjenengan mengkaji tentang subprime mortgage di tahun 2008 yang menjadi bubble ekonomik, bisa melihat kerusakan-kerusakan yang dijalankan oleh ekonomi-ekonomi yang bersifat kapitalis, yang ternyata itu hanya sebagai bubble saja, seperti gelembung besar. Saya yakin kebanyakan juga sebagian dari para ekonom juga mengatakan bahwasanya Bitcoin ataupun proyek-proyek cryptocurrency sebenarnya sama kayak bubble ekonomi. Suatu kali waktu bubble itu kan semakin besar dan itu akan meletus pada waktunya. Sampai kemudian orang akan kehilangan asetnya dan dia tidak tahu uang tersebut itu kemana hilangnya. Seperti itu, insya Allah. Ya. Monggo silahkan nanti kita bisa berdiskusi bersama, curah gagasan, silahkan. Kemudian seandainya saya tidak tahu, saya akan menjawab wallahu a'lam bishawab, karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab pada saat ini. Insya Allah bisa kita teruskan di forum-forum yang lainnya. Tapi setidaknya mindset seorang ekonom adalah terus berkembang, terus berubah, menjadi seorang muharrik, terus berjalan seperti itu ya, terus berkontemplasi, menjadi orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan dan bersikap kritis terhadap sebuah keadaan. Jangan pernah berhenti. Sakinah itu hanya ada kepada orang-orang yang menikah, bukan kepada orang-orang yang terlibat dalam sebuah pergerakan. Maka Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah ada orang yang visioner, maka pun sama, dunia terus bergerak, dunia terus berubah, jangan menjadi penonton. Antuna semuanya harus menjadi pemain. Sama kayak saat ini, seorang penonton kadang-kadang mudah mengatakan, itu pemain sepak bolanya kok nggak bisa, itu seperti itu, kenapa seperti inilah itu. Maka kita harus menjadi pemain-pemainnya. Umat Islam saat ini kebanyakan menjadi penonton, dan yang mereka yang memunculkan produk-produk baku keuangan ataupun ekonomi adalah orang-orang yang punya peran besar terhadap perubahan-perubahan konstelasi ekonomi dunia yang dikatakan mereka sebagai globalis cabal, yang saat ini mereka itu berhadapan head to head-nya dengan para nasionalis. Kalau panjenengan tahu ya, nasionalis seperti Donald Trump itu nasionalis ya. Nah, dia berhadapan dengan orang-orang yang tadi globalis seperti Mark Zuckerberg, itu seorang globalis. Karena dia punya negara yang namanya negara Facebook. Twitter pun sama, itu negara Twitter. Karena mereka bisa mengiring opini, bisa membuat sebuah perubahan besar di sebuah negara hanya dari para netizen yang berkumpul dan menyuarakan pendapat-pendapatnya. Seperti itu, Mas. Silakan kita berpikir, curah gagasan untuk kemudian bisa membuat sebuah perubahan-perubahan besar yang mendesak di, kalaupun tidak bisa pada lingkungan kita, pada diri kita terlebih dahulu, supaya nanti bisa bermanfaat untuk umatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, seperti itu insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saya serahkan kembali kepada Mas Mufid untuk tadi membuka ruang pertanyaan mungkin ataupun diskusi terkait dengan topik atau materi yang saat ini kita bahas, yaitu tentang cryptocurrency yang halal, seperti itu insyaallah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Faisalan telah menjelaskan.
Mari kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat menunjukkan fitur raise hand, lalu menuliskan nama di kolom chat, lalu bisa bertanya. Kepada dua penanya akan diberikan sedikit reward dari panitia. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang belum paham atau kurang jelas dari penjelasan tadi, bisa ditanyakan di sesi saat ini, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan. Ya, kepada Putri Yani Savana, bisa bertanya, meng-on-kan mic-nya dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Sebelumnya suaranya bisa terdengar jelas nggak? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Yani Savana dari FOSAI Unsud. Izin bertanya, tadi kan terkait dengan fungsinya itu, Bitcoin itu bisa untuk jual beli dan juga investasi gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan hukum ketika melakukan penggunaan Bitcoin itu antara kedua fungsi tadi gitu? Terima kasih. Bagaimana Ustadz, mau langsung dijawab atau ditambung terlebih dahulu? Mau saya jawab boleh, nanti kalau mau dikumpulkan dulu boleh. Atau langsung dijawab saja Ustadz, bagaimana? Iya. Untuk permasalahan mengenai apa namanya itu, jadi kebanyakan memang seperti kalau saya lihat ya, kalau di apa namanya di Bitcoin itu rata-rata mereka mengharapkan ada perubahan harga. Kalau uang kartal ataupun uang yang saat ini kita pegang kan akan termakan inflasi ya, nilai nominalnya 50.000 tahun berapa? 2010 dengan 50.000 tahun 2020 tentu berbeda. Ini dari perspektif tadi, ketika diinvestasikan itu ada perbedaan nilainya. Sedangkan kalau Bitcoin itu kan ketika diinvestasikan atau ketika dia didiamkan, nilainya itu bisa naik dan bisa turun kan, seperti itu. Nah, kadangkala, inilah yang dinamakan mungkin sama kalau kita seperti ini. Logikanya seperti ijon. Kita beli barang itu ketika misalnya saya mau beli beras, tapi saya belinya itu ketika padi tersebut masih hijau. Seperti itu kan ya. Maka ketika saya beli, ketika padi tersebut masih hijau, saya tidak bisa memastikan. Ada dua kemungkinannya, sifatnya horor, yang tidak pasti. Saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih selaku pembeli, karena apa? Karena tadi itu hasil panen saya itu baik. Atau saya malah rugi, karena tadi hasil panen saya itu buruk. Maka inilah ketika berinvestasi, Bitcoin ini sama dengan sistem ijon. Ada sifat horor di sana. Karena gini, ketika saya investasikan misal 1 Bitcoin, harganya sekarang 500 juta. Saya berharap bahwasanya 10 tahun lagi, Bitcoin tersebut itu nilainya akan menjadi 1 miliar.
tapi ternyata 10 tahun lagi nilainya itu kemudian menjadi rusak, atau misalnya menjadi hanya 250 juta. Sifatnya ketika diinvestasikan kan bisa untung besar, bisa rugi besar. Maka ketika diinvestasikan menjadi haram. Karena tadi ada fungsi atau sifat horor di dalamnya, Mbak. Ya, horornya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kan maghrib tadi ya, maisir, horor riba. Beli sistem hijau juga sama. Saya beli misalnya mangga masih hijau. Nah, misalnya nanti ketika mangga tersebut sukses berhasil, mangganya besar-besar, yang rugi yang jual. Karena apa? Harganya ternyata tidak sama ketika dijual dalam keadaan masih hijau. Seharusnya dia mendapat uang 1 juta, ternyata ketika masih hijau dijual itu cuma 500.000. Atau dia malah yang beli itu menjadi rugi karena ternyata mangganya tersebut itu ada uletnya banyak. Nah, maka itu yang menjadi salah satu sebab kenapa investasi itu nggak boleh, karena ada perspektif horor. Kalau untuk jual beli atau untuk dalam kerangka antar yang punya Bitcoin dan Bitcoin, intinya ketika itu dinamai mata uang harus sifatnya at-taqabud namanya, tunai dengan tunai, Bitcoin dengan Bitcoin, Bitcoin dengan rupiah. Kan bisa sifatnya at-taqabud atau sifatnya tunai. Maka diperbolehkan karena harga yang berlaku adalah harga pada saat itu. Nah ini ketika investasi ada fungsi horornya, ketika jual beli atau ketika itu dalam perspektif untuk transaksi ya, pada waktu itu tadi itu karena memang hanya kebutuhannya pada waktu itu, maka tidak dipermasalahkan karena nilainya tetap pada waktu itu, tidak ada nilainya yang berubah. Maka taqabud itu adalah berapa Bitcoin dengan rupiah sekarang berapa. Misal satu Bitcoin 450 juta, maka diperbolehkan membayar 450 juta untuk mendapatkan satu buah Bitcoin. Karena tadi itu atau kobut atau sifatnya tadi yang tunai antara barang dengan barang. Sama lah kalau panjenengan membeli dolar saat ini berapa? 14.500 misalnya atau 15.000. Maka dengan $1 tersebut ditukarkan dengan 15.000. Seperti itu. Itu namanya tunai atau kobut seperti itu. Maka itu yang menjadi mungkin salah satu pertimbangan dari MUI membolehkan untuk jual beli tapi tidak diperbolehkan untuk investasi karena ada volatilitas dan juga ada sifat horor di sana terkait dengan investasi dari Bitcoin ini. Nah, ini mungkin juga nanti fatwa terkait ini juga mungkin masih bisa berubah. Tapi kalau menurut saya bisa saja ini menjadi produk hukum yang kekuatan hukumnya sifatnya menetap. Bisa ada dua pilihan seperti itu. Walau alam biswab karena nanti akan melihat tergantung dari perkembangan dari Bitcoin ini sendiri. Saya tidak menganjurkan ya untuk berinvestasi kepada Bitcoin karena tadi itu, atau kepada instrumen keuangan kripto yang lainnya, karena tadi itu sangat berbahaya. Seandainya panjenengan adalah risk seeker, atau orang-orang yang suka risiko silahkan. Ya. Tapi kalau menurut saya ini, tadi itu mustasbihatun masih subhat, dan lebih cenderung kepada sifat haram tadi. Tapi kan MUI memperbolehkan untuk jual beli misalnya, untuk membeli sesuatu boleh. Tapi untuk investasi tidak diperbolehkan. Karena itu sebenarnya sebagian besar para investor Bitcoin adalah menginvestasikan untuk diambil keuntungannya di beberapa tahun ke depan. Karena dulu ketika pertama kali tahun 2010 kalau tidak salah atau 2013 Bitcoin itu 7 juta rupiah. Tahun 2017 sudah sekitar berapa? 70 jutaan apa ya? Kemudian saat ini sekitar 400 sampai 500 juta per satu Bitcoin. Kan luar biasa kenaikannya bisa 26 kali katanya berapa ribu persen gitu ya terkait kenaikannya. Maka tadi itu menjadi salah satu yang utama, jangan sampai kita terjatuh kepada transaksi yang sifatnya horor dengan investasi Bitcoin ataupun instrumen cryptocurrency lainnya. Seperti itu Mbak yang dapat kami sampaikan terkait dengan perbedaan hukum investasi antara jual beli dan investasi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Putri atas jawaban dan penjelasannya? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Sudah sangat menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya masih ada satu kesempatan bagi penanya yang ingin bertanya tentang materi pada sore hari ini. Dipersilahkan.
Mungkin bagi teman-teman yang malu bertanya bisa lewat kolom chat ya. Afwan Ustaz, ada yang bertanya di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, saya Rizky Tirta Hidayatullah dari Unsud. Izin bertanya Pak, terkait investasi Bitcoin kan hukumnya haram kan ya Pak? Lalu untuk investasi saham atau obligasi itu bagaimana ya Pak hukumnya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Ya. Terkait fikih pasti ada khilaf. Satu itu pasti seperti itu. Khilaf itu adalah ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat terkait dengan rojih wal marjuh. Suatu hadis bisa dipergunakan untuk menghukumi gitu ya. Jadi hukum itu bisa tergantung dari orang-orang yang mengeluarkan produk hukum, orang-orang yang beristihad gitu ya. Jadi mudahnya setiap orang itu akan berbeda. Ulama itu bisa berbeda terkait masalah saham, obligasi, cryptocurrency. Kalian pasti akan mendapati ada sebagian yang menghalalkan, ada sebagian yang mengharamkan. Permasalahannya gini, yang paling aman adalah ketika jumhur ulama, ketika sebagian besar ulama mengharamkan, maka bisa sifatnya haram. Kita bermain aman di sana. Ketika sebagian ulama tersebut terbagi menjadi dua misalnya, antara yang mengharamkan dan menghalalkan, ya tadi itu kita mencari pendapat yang paling kuat gitu. Bagaimana mereka berargumentasi, bagaimana mereka itu melakukan tadi tarjih ya terhadap satu aktivitas ekonomi berbasis pada Al-Quran maupun hadis sampai mengeluarkan produk hukum. Apakah saham dan obligasi tersebut itu haram? Ya, itu pertanyaan kalau menurut saya tergantung dari siapa yang mengkajinya. Sebagian menghalalkan, sebagian mengharamkan. Walaupun sekarang sudah muncul ya produk-produk saham syariah. Pertanyaannya seperti ini, saham-saham syariah tersebut itu diindeks ya Mas ya. Kemudian muncul juga beberapa kriteria terkait apakah saham tersebut syariah atau tidak. Misalnya dia tidak boleh struktur modalnya tersebut tidak boleh lebih dari, saya lupa berapa persennya, intinya ada 10% atau berapa persen itu dari bank-bank ribawi, dibatasi itu. Nah, sebagian ulama tidak setuju. Ketika ada sebuah perusahaan itu menggunakan pinjaman ribawi dari bank konvensional, maka dalam proses produksinya tersebut menggunakan uang yang bersifat riba, maka nggak boleh. Nah, tergantung nanti kita dari perspektif siapa. Kalau MUI tadi membatasi ada beberapa kriteria ya, terkait dengan masalah-masalah yang operasional perusahaan. Salah satunya tadi itu, mereka tidak boleh juga meminjam uang dari bank-bank yang terindikasi mereka itu menggunakan tadi itu cara-cara ribawi dalam praktek-praktek ekonomi mereka di perbankan itu. Salah satunya itu, bisa ada yang lainnya, ada yang banyak. Maka pastikan dulu panjenengan mau menggunakan indeksnya siapa. Gitu. Ada indeks Jakarta Islamic Index, ada juga ISI, kalau tidak salah ada 3 indeks sekarang, indeks keislaman. Setidak-tidaknya kalau kita menggunakan 3 indeks itu sebenarnya kita juga aman lah, karena itu sudah difatwakan oleh MUI, nggak ada masalah. Yang paling penting merujuk kepada indeks yang dikeluarkan mereka terkait saham. Kalau untuk investasi, kalau menurut saya seperti sekarang BSI gitu kan, itu kan ada kemungkinan nanti seperti BCA yang sahamnya itu akan berkali-kali lipat, maka bisa menjadi bisa menjadi investasi kita. Satu hal perbedaan dengan Bitcoin apa? Karena tadi ada underlying asetnya, mereka itu punya operasional perusahaannya, mereka tuh bergerak di sektor-sektor ekonomi, maka berbeda, bukan lagi horor, tapi tadi itu sifatnya terkait dengan aktivitas organisasi, aktivitas perusahaan, apakah mereka perusahaan sehat atau tidak, kan bisa dilihat dari misalnya non-performing loan-nya berapa. Panjenengan bisa melihat itu di laporan keuangannya, dianalisis, oh ini NPL-nya sekian, ini CAR-nya sekian, capital adequacy ratio-nya sekian. Maka kita sebagai seorang investor akan melihat dari aspek fundamental. Nah, fundamental itu adalah pada reputasi perusahaannya, terkait dengan keuangannya dan juga aktivitas perusahaan yang lainnya. Dan juga kalau kepanjenengan di saham ada yang dinamakan dengan analisis teknikal. Karena yang dinamakan pasar itu kan behavior. Pasar itu kan ada perilaku. Kadang-kala mereka bearish, kadang mereka bullish, kadang naik, kadang turun. Itu kan perilaku orang-orang yang hidup di pasar. Maka bisa dipelajari kan. Kadang-kala ini bisa menjadi ilmu, ini bisa menjadi judi, bisa maisir, bisa ilmu. Ketika kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis, pendekatan-pendekatan matematis
untuk forecasting, untuk meramal, dalam tanda kutip ya, forecasting tersebut itu berbasis pada data. Panjenengan pun pada belajar statistik kan ya, bahwasanya yang dinamakan dengan apa namanya itu, dengan musim, dengan perilaku manusia itu pasti akan mengalami perulangan-perulangan. Ya, maka ada yang dinamakan analisis teknikal. Walaupun sebagian mengatakan ini dekat dengan maisir atau dengan gambling. Intinya ketika masuk ke pasar harus punya ilmunya. Ketika punya ilmunya itu bukan lagi menjadi apa namanya itu judi. Maka saham silakan pilih. Untuk saham-saham syariah itu banyak sekarang. Silakan menjadi pelaku-pelaku pasar yang di sana bisa mendukung perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi mereka itu lebih apa namanya condong kepada praktek-praktek Islami gitu ya. Kemudian obligasi itu surat utang, Mas. Obligasi itu surat utang yang dikeluarkan oleh negara. Kalau yang versi syariahnya namanya sukuk. Sukuk itu juga punya underlying aset. Misalnya negara sedang membangun jalan tol, mereka mengeluarkan waran namanya atau mengeluarkan surat utang. Mengeluarkan obligasi atau mengeluarkan sukuk untuk pembiayaan. Itulah yang dinamai underlying aset. Panjenengan bisa beli 1 meter jalan, 2 meter jalan, 1 kilometer jalan. Jadi itu adalah underlying asetnya. Maka diperbolehkan, malah ini termasuk salah satu yang bisa kita pergunakan sebagai instrumen investasi, yaitu menggunakan sukuk. Ya, berbeda dengan tadi, dengan Bitcoin atau cryptocurrency yang lebih cenderung ke arah investasi yang punya volatilitas tinggi, tanpa underlying aset yang punya aspek spekulatif dan juga horor, ketidakpastian terkait apakah dia akan untung maupun dia akan rugi. Seperti itu insya Allah. Kalau menurut saya pribadi, obligasi, sukuk, saham syariah itu masih bisa dilakukan atau masih bisa kita pergunakan sebagai instrumen investasi kita. Jadilah smart investor, jangan menjadi seorang trader ya. Trader itu harian, bisa scalping namanya, trader harian, menggunakan tadi itu karena analisis teknis. Tapi kalau jadi investor kan panjenengan letakkan beli 10.000 saham punyanya BSI, atau 10 tahun lagi pasti akan terus berkembang. Insya Allah seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Kalau menurut saya pribadi, insya Allah kalau saham sama obligasi dalam hal ini adalah sukuk masih apa namanya diperbolehkan oleh sebagian besar ulama. Walaupun sebagian besar yang berhati-hati ikhtiyat, mereka cenderung untuk mengatakan ini masih ada unsur-unsur maisir, horor maupun kadang masih di unsur riba. Jadi seperti itu Mas Mufid. Dan Mas siapa tadi yang tanya saya lupa itu. Mas Satria apa siapa? Mas Tirta. Rizky Tirta. Ya, seperti itu Mas Rizky Tirta ya. Silakan jadi smart investor, jadi bukan menjadi trader ya. Jadi paham terhadap aspek-aspek keuangan selain sektor real, yaitu sektor non-real juga ada. Atau mau bikin perusahaan sendiri, nanti listing di Bursa Efek, initial public offering. Ini yang terbaru kan Gojek sama Tokopedia ya. Kalau tidak salah itu yang terbaru itu Gojek sama Tokopedia juga sudah listing di Bursa Efek. Silakan, itu termasuk salah satu unicorn yang saat ini resesi pasarnya termasuknya besar. Tapi dilihat juga dulu ya, maksudnya aspek-aspek syariahnya seperti apa. Nanti panjenengan lihat dulu. Nah, apa namanya, biasanya ada kok yang membahas terkait masalah-masalah ini di YouTube itu. Ada banyak terkait masalah kesyariahannya, compliance tidaknya sebuah perusahaan terhadap aspek-aspek syariahnya sebuah saham atau syariahnya sebuah obligasi atau sukuk. Seperti itu Mas Mufid. Ya, terima kasih pada Ustadz Faisal dan Rizky Tirta yang telah bertanya. Selanjutnya sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih kepada Ustadz Faisal yang telah menjelaskan pada materi pada sore hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di sini. Sebelum kita tutup, mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Pada teman-teman yang belum on cam, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Ditunggu. Ayo para teman-teman yang masih off kameranya bisa segera di on kan terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ya, saya Baba ya.
1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah on cam. Terima kasih pada Ustadz Faisal yang telah menjelaskan pada sore hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sudah mencapai pada penghujung acara sore hari ini. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan istighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Ya, mari kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mufid, terima kasih Ustadz Faisal. Izin live.